Baik, materi kita lanjutkan dengan slide mengenai konflik of interest dalam penerapan etika, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa. Ini ada beberapa contoh konflik of interest yang mungkin bisa saja terjadi dalam sebuah proses PBJ di lingkungan pemerintah. Yang pertama adalah direksi Dewan Komisaris atau personil inti pada suatu badan usaha merangkap sebagai direksi, Dewan Komisaris, atau personil inti pada badan usaha lain yang mengikuti tender yang sama. Artinya bagaimana teman-teman pada saat sebuah proses pengadaan barang dan jasa itu dilaksanakan, tidak diperkenankan adanya kesamaan pengurus antar satu peserta dengan peserta yang lain. Terlebih jika dalam satu kegiatan ini merupakan satu pengadaan ya, kecuali kalau misalnya dalam sebuah kementerian lembaga ada katakan 50 paket pengadaan, paket pertama sampai paket ke-50, kemudian ada kesamaan beberapa direksi dalam beberapa PT, tapi dia ikut di paket yang berbeda-beda, ini bisa masuk dalam kategori bukanlah conflict of interest. Tetapi jika katakan ada sebuah paket pengadaan, namanya kegiatan pengadaan barang dan jasa paket 1, kemudian di situ ada 10 peserta, dan di antara peserta itu PT A, PT B, dan PT C merupakan PT yang memiliki afiliasi satu sama lain, ini merupakan bagian atau contoh dari conflict of interest. Yang kedua, adanya konsultan perencana atau pengawas bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi yang direncanakan, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi. Jadi pada umumnya pada tadi pengadaan konstruksi, misalnya pembangunan sebuah gedung, ada 3 penyedia yang terlibat di situ. Yang pertama adalah konsultan perencana, yaitu mereka-mereka yang merencanakan biasanya desain, gambar rencana terkait dengan proses pembangunan gedung yang akan dilaksanakan. Kemudian begitu konsultan perencana selesai melaksanakan tugasnya, memberikan output berupa gambar rencana untuk desain gedung dan kebutuhan apapun terkait gedung itu, konstruksi akan dilanjutkan oleh yang disebut dengan konsultan pelaksana. Jadi siapa itu pelaksana? Dia adalah perusahaan atau penyedia yang melaksanakan pembangunan secara fisik. Dan pada saat yang bersamaan, ada pihak juga yang disebut dengan konsultan pengawas. Konsultan pengawas ini adalah mereka-mereka yang bertugas mengawasi jalannya pembangunan oleh konsultan pelaksana tadi. Jadi, pada sebuah proses pengadaan jasa konstruksi, seharusnya 3 pihak ini merupakan pihak yang saling berbeda, yang saling independen. Konsultan perencana, terlebih yang pelaksana ya. Biasanya kalau konsultan perencana itu berbeda dengan pelaksana dan akan lebih bagus lagi berbeda juga dengan konsultan pengawas. Tadi dinyatakan kecuali kalau itu pelaksananya adalah pengadaan yang terintegrasi. Yang ketiga, ada konsultan manajemen konstruksi yang berperan sebagai konsultan perencana. Pada perusahaan-perusahaan yang melaksanakan proses jasa konstruksi dengan kriteria-kriteria tertentu, biasanya pelaksana pengadaan atau panitia pengadaan mensyaratkan adanya konsultan manajemen konstruksi. Nah, ini mirip juga dengan yang tadi ya, dengan konsultan pengawas yang merangkap sebagai pelaksana atau konsultan perencana yang merangkap sebagai pelaksana. Ini dinyatakan bahwa apabila ada perangkapan antara manajemen konstruksi dengan konsultan perencana, ini juga merupakan risiko terjadinya konflik of interest. Konflik of interest yang keempat adalah pengurus atau manajer koperasi yang mengikuti tender atau seleksi pada kementerian lembaga perangkat daerah, dan pengurus koperasi itu juga merangkap sebagai PA, sebagai KPA, atau sebagai kelompok kerja pemilihan, atau sebagai pejabat pengadaan. Ini semisal di kementerian lembaga ada kegiatan-kegiatan yang koperasi kementerian atau lembaga atau SKPD atau Pemda itu memiliki kemampuan, bisa saja kan koperasi ini sebagai sebuah badan usaha ikut sebagai peserta seleksi. Tetapi jika pengurus koperasi ada yang bertindak sebagai pejabat-pejabat yang tadi ya, dari mulai PA, KPA, dan seterusnya sampai dengan PP, maka ini juga memungkinkan terjadinya konflik of interest. Yang kelima, PPK, Pokja Pemilihan, maupun pejabat pengadaan, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan penyedia. Bagaimana? Misalnya,
perusahaan penyedia ini dimiliki oleh keluarganya, atau dimiliki oleh istrinya, atau dimiliki oleh kolega rekanannya yang secara langsung atau tidak langsung ada komunikasi, dan pejabat-pejabat ini yaitu PPK, Pokja maupun PP bisa membuat satu kendali, bisa mengendalikan, bisa mengontrol jalannya perusahaan penyedia ini, maka ini juga menjadi bentuk konflik of interest. Dan terakhir, apabila beberapa perusahaan mengikuti tender atau seleksi yang sama, kemudian dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan sahamnya dimiliki lebih dari 50% oleh pemegang saham yang sama. Mirip seperti yang pertama tadi, kalau yang pertama tadi lebih berbicara kepada personil-personil intinya, yaitu direksi dewan komisarisnya. Kalau yang di sini adalah pemiliknya atau pengendalinya. Misal tadi ya, ada paket pekerjaan untuk pengadaan paket 1 misalnya, pengadaan komputer taruhlah sekian ratus unit, kemudian ada PTA, PTB, sampai dengan PTE yang mengikuti tender itu, dan kebetulan atau PTA, PTB, dan PTC sahamnya 50% lebih dimiliki oleh satu orang, yaitu si X, maka ini juga menjadi bentuk conflict of interest. Jadi intinya ketika memang sudah komit untuk mengikuti seleksi dalam PBJ, conflict of interest ini adalah beberapa hal yang dicontohkan dan harus dihindari. Siapa saja yang menjadi pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah? Ada 8 atau 9 pihak di sini ya, dimulai dari pengguna anggaran sampai dengan penyedia. Kita akan lihat definisi masing-masing. PA atau pengguna anggaran, KPA dan BPK sudah kita pelajari di kesempatan yang lalu di sebelum UTS ya, pada bab pejabat perbendaharaan, yaitu PA, pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran, baik yang berada di kementerian, lembaga, maupun perangkat daerah. Yang B atau KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara, lembaga, atau pemerintah daerah yang perangkat daerah yang bersangkutan. Artinya KPA ini mendapatkan mandat atau sebagian kewenangan dari PA. Yang ketiga adalah PPK, yaitu pejabat yang mendapatkan kewenangan dari PA atau KPA untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara atau anggaran belanja daerah. Nah, yang keempat sampai dengan ke-10, mungkin teman-teman di kesempatan ini baru mendengar istilah-istilah ini. Yang pertama adalah PP, atau pejabat pengadaan. Mereka adalah pejabat administrasi atau fungsional atau personel yang bertugas atau yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan atau e-purchasing, atau pembelian secara elektronik. Yang kelima, kelompok kerja pemilihan atau disingkat biasanya jadi Pokja pemilihan adalah SDM atau personel yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ. Nanti di belakang juga teman-teman akan sering mendengar istilah ini. UKPBJ ini adalah unit kerja pengadaan barang atau jasa untuk mengelola pemilihan penyedia. Jadi biasanya dalam 1 tahun UKPBJ akan mengangkat atau membentuk sekian pokja pemilihan sesuai dengan beberapa paket pengadaan yang akan dilaksanakan. Kalau paket pengadaannya ada 10 paket, misalnya 5 paket pengadaan barang, kemudian 3 paket pengadaan konstruksi, 2 paket pengadaan jasa konsultansi, maka Pokja biasanya akan membuat UKPBJ tadi akan membuat 10 Pokja, masing-masing Pokja akan melaksanakan manajemen untuk masing-masing pengadaan paket tadi. Yang keenam adalah procurement agent atau agen pengadaan. Ini adalah UKPBJ atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan yang diberikan kepercayaan oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan. Yang ketujuh, PJPHP atau pejabat pemeriksa hasil pekerjaan. Nanti yang kedelapan ada yang mirip namanya PPHP. Jadi berbeda PJ dan P saja, belakangnya sama ya, PHP. Bukan pemberi harapan palsu, tetapi pemeriksa hasil pekerjaan. Jadi kalau pejabat PHP adalah pejabat administrasi atau pejabat fungsional atau personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan.
pengadaan barang dan jasa. Sementara PJPHP ini memiliki tim yang disebut dengan PPHP, yaitu tim yang bertugas untuk memeriksa administrasi pekerjaan pengadaan barang dan jasa. Yang ke-9 adalah penyelenggara swakelola. Di awal kita sudah berbicara dan berdiskusi tentang apa itu swakelola. Jadi penyelenggara swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola. Dan terakhir, penyedia, juga teman-teman akan familiar dengan istilah rekanan atau vendor, yaitu pelaku usaha yang menyediakan barang atau jasa berdasarkan kontrak. Swakelola sendiri di slide ini dijelaskan secara detail ya, ada 5 tahapan dari mulai perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan, dan penutupan. Secara ringkas, ini adalah gambaran snapshot dari sebuah proses swakelola, dan nanti secara detail akan saya sampaikan ketentuan PBJ yang di sana juga memuat rincian-rincian dari masing-masing sub kegiatan pada swakelola ini. Misalnya di sini kalau dari perencanaan, ada penetapan tipe swakelola yang tadi ya, tipe 1 sampai dengan 4 tadi, kemudian penyusunan spek tek atau spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja, penyusunan rencana anggaran dan biaya atau RAB. Setelah perencanaannya jadi, dilanjutkan dengan persiapan swakelola. Dari situ ada penetapan sasaran hingga dibentuknya atau disusunnya RAB yang final. Pelaksanaan swakelola dimulai dari pelaksanaan rencana kerja sampai pembayaran atau penyaluran dana sesuai ketentuan. Kemudian pengawasan dan pelaporan swakelola, di situ adalah pengendalian, pelaporan realisasi pekerjaan, dan terakhir adalah penutupan swakelola yang ditandai dengan penyerahan hasil pekerjaan. Beberapa tahun terakhir, dan pada intinya ditandai oleh ketentuan terakhir mengenai PBJ tadi, sedang digaungkan atau pemerintah sedang mengupayakan semakin banyaknya dan semakin seringnya frekuensi pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Kenapa? Salah satu tujuan dari PBJ elektronik ini adalah selain kompetisi yang lebih fair, harganya juga lebih terstandar, dan kemudian pengendaliannya akan lebih mudah, karena segala record rekam jejaknya ada di dunia IT. Jadi secara proses juga akan lebih mudah, lebih cepat, efisien, dan diharapkan akan memperoleh hasil yang juga lebih murah. Pada prinsipnya, PBJ secara elektronik ini ada yang disebut dengan e-marketplace, pengadaan barang dan jasa. Ini ada 3 subunsur, yaitu katalog elektronik. Nanti teman-teman akan familiar dengan istilah e-katalog. Ini semacam harga atau daftar harga yang diusulkan oleh para penyedia, kemudian itu akan di-upload oleh lembaga LKPP, kemudian LKPP akan memasukkan ke dalam website e-marketplace, sehingga toko-toko daring yang lain dan juga penyedia-penyedia serta pelaksana pengadaan barang jasa yang lain bisa melihat secara terbuka di marketplace itu. Demikian juga kementerian lembaga atau perangkat daerah yang ingin belanja juga bisa melihat membandingkan harga di tiap barang yang ada di e-katalog. Penyelenggara pengadaan ini dilaksanakan secara elektronik menggunakan sistem informasi. Nah, sistem informasi ini disebut dengan SPSE atau sistem pengadaan secara elektronik, dan juga sistem-sistem pendukungnya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa PBJ secara elektronik ini memanfaatkan e-marketplace yang di sana meliputi katalog elektronik, toko daring atau online shop, dan juga pemilihan penyedia. Dan tujuan utama dari e-marketplace PBJ pemerintah adalah agar tersedia sebuah pasar elektronik untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah. Slide ini terlihat adanya repeat order atau penunjukan penyedia jasa konsultan yang dilakukan secara berulang. Nah, di ketentuan terbaru mengenai PBJ, penunjukan cara berulang atau repeat order ini dapat dilaksanakan melalui penunjukan langsung, dan permintaan berulangnya dilakukan paling banyak 2 kali. Jadi ketika ada proses jasa konsultansi yang sama atau yang mirip, ini bisa diminta
melalui repeat order, melalui proses penunjukan langsung, dengan maksimal pengulangan sebanyak 2 kali. Di bab terakhir adalah pengayaan ya. Pengayaan ini kita akan berbicara beberapa aspek, antara lain potensi korupsi dalam PBJ, kemudian PBJ dalam kondisi pandemi saat ini. Di Undang-Undang tentang Korupsi 31 tahun 99 disebutkan di sini bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Jadi orang-orang yang memenuhi kriteria tadi yang melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau satu korporasi dan merugikan keuangan atau perekonomian negara ini dapat ditindak dengan, dapat didakwa dengan tuduhan tipikor atau tindak pidana korupsi. Kalau kita melihat tren kasus di Indonesia, korupsi terutama terlibat atau terkait dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Banyak sekali proses PBJ yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan korupsi, atau sebaliknya, banyak tindak pidana korupsi yang dimulai dari adanya proses pengadaan barang dan jasa. Dan ini adalah potensi-potensi korupsi atau fraud dalam PBJ ya. Yang pertama adalah penyuapan atau bribery, kedua adalah penggelapan, terkenal juga dengan istilah embezzlement, kemudian komisi atau commission, kemudian pemerasan atau extortion, penyalahgunaan wewenang atau abuse of discretion, pilih kasih, mirip dengan nepotisme ya, tapi kalau nepotisme ini biasanya ada satu hubungan tertentu. Kalau pilih kasih ini bisa jadi memfavoritkannya karena ada sebab-sebab lain. Kemudian ada sumbangan ilegal, bisa berupa sumbangan yang misalnya dengan paksaan atau tidak dengan paksaan ya, misalnya bentuk-bentuk pungli atau bentuk yang lain yang tidak diatur dengan undang-undang, dan terakhir adanya pemalsuan dokumen. Dalam kegiatan PBJ di masa COVID ini, pemerintah membuat berbagai ketentuan ya, berbagai aturan, mulai dari Perpu, Undang-Undang, Inpres, Peraturan LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, kemudian surat edaran LKPP, surat edaran BPKP, termasuk surat edaran pimpinan KPK. Nanti akan kita bahas beberapa ketentuan ini. Ini yang dicontohkan adalah di Peraturan LKPP nomor 13 tahun 2018. Ini sebenarnya sudah terbit atau sudah muncul sebelum adanya pandemi, yang mengatur tentang masalah pengadaan dalam penanganan darurat. Kalau dulu biasanya penanganan darurat ini identik dengan kegiatan-kegiatan atau aktivitas pasca bencana atau selama bencana ya. Misalnya terjadi bencana gunung api, letusan gunung api, banjir, tsunami, dan sebagainya. Pada masa setelah itu biasanya disebut dengan keadaan darurat. Disebutkan di sini bahwa penanganan darurat berlaku pada keadaan darurat berdasarkan penetapan status keadaan darurat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan atau keadaan tertentu. Dan kegiatan pengadaan barang jasa dalam masa status keadaan darurat ini ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Siapa pihak yang berwenang ini akan ada banyak sekali di Undang-Undang Penanganan Bencana. Misalnya kalau dia status keadaan daruratnya nasional, ini adalah presiden atau yang didelegasikan kepada menteri terkait, dan kalau di daerah biasanya adalah kepala daerah. Pada saat penanganan COVID-19 ini ada istilah yang disebut dengan relaksasi. Relaksasinya banyak ya, ada relaksasi ekonomi, relaksasi perpajakan, termasuk relaksasi pengadaan barang dan jasa pemerintah atau PBJP. Relaksasi yang dicontohkan dalam Perpu, yang disebutkan dalam Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian dikuatkan melalui Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, disebutkan di sini bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk melaksanakan APBN dalam rangka penanganan COVID-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian dan atau stabilitas sistem keuangan, dibuat kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan atau KSSK. Kemudian di poin kedua, dalam melaksanakan kebijakan tersebut, pemerintah dapat melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran
atas beban APBN yang anggarannya untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, serta menentukan proses dan metode pengadaan barang dan jasa. Artinya, berkaitan ke slide sebelumnya mengenai masa darurat atau keadaan darurat dan juga pada kondisi penanganan COVID ini, ada beberapa relaksasi terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu tidak sepenuhnya tunduk pada ketentuan atau peraturan pengadaan barang dan jasa di situasi-situasi normal. Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut dalam studi kasus. Di Inpres nomor 4 tahun 2020 disebutkan bahwa mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan penanganan COVID dengan mempermudah dan memperluas akses sesuai dengan Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Dan kemudian untuk mendukung pelaksanaan percepatan ini dan juga menjaga akuntabilitas ini, Presiden meminta pelibatan LKPP serta BPKP. Yang ketiga, pemerintah diharapkan melaksanakan pengadaan barang dan jasa serta alat kesehatan dan kedokteran untuk penanganan COVID dengan memperhatikan barang dan jasa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Mungkin kemarin teman-teman melihat banyak sekali rumah sakit dan instansi pemerintah harus membeli APD, kemudian harus membeli beberapa alat yang terkait dengan penanganan medis untuk korban-korban COVID. Ini karena di pasaran langka, banyak yang menjual harga yang tinggi atau speknya tidak sesuai dengan ketentuan. Maka ditetapkan melalui Inpres ini harus ada standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Dan untuk menjaga akuntabilitas, tadi ya, APIP, yaitu Inspektorat, dan juga sebelumnya BPKP juga dilibatkan, diminta untuk mengawasi dan memberikan pendampingan sejak proses perencanaan sampai dengan pembayaran. Dan kemudian, apabila ada laporan pengaduan masyarakat mengenai penyimpangan atau adanya dugaan penyalahgunaan wewenang, maka APIP diminta untuk melaksanakan audit atas laporan atau pengaduan tersebut. Demikian materi tatap muka kita ke-8 mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan diskusi dan nanti jika masih tersedia waktu akan ada studi kasus untuk kita kerjakan bersama. Terima kasih.